Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, setiap Senin ta'lim atau kajian kita lebih terarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau amal yang kita ambil daripada kitab Bulughul Maram. Paham? Di mana pada pagi hari ini kelanjutannya lampau dan sesuai dengan permintaan jemaah, minta tolong jelaskan saya tentang penyelenggaraan jenazah perempuan, khususnya memandikan. Tidak mungkin saya jawab melalui WA karena panjang tulisannya. Maka kita janjikan saja hari Senin ini kita jelaskan sekaligus kita bagikan tulisan ringkasnya. Baik, mari kita awali. Pertama dulu bahwa tujuan memandikan mayit atau jenazah adalah untuk mensucikan dan membersihkannya. Dan ini merupakan fardunya kifayah. Jika telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka kewajiban itu sudah terlepas bagi kaum muslimin lainnya. Dan bagi yang ikut memandikan atau menyelenggarakan, tentu dia dapat fadilah, dapat keutamaan atau ganjaran pahala minimal sebesar bukit Uhud. Barangkali masih ingat kajian kemarin. Siapa yang ikut salat dijanjikan dia mendapat pahala jika ditakar, jika diukur sebesar bukit Uhud. Jika siapa yang menyelenggarakannya sampai ikut mengantarkannya ke kubur, mendapat dua kirat atau 2 bukit Uhud pahala, jika pahala itu berbentuk. Kemudian menyelenggarakan jenazah semenjak memandikan, mengapani, mensalatkan, kemudian menguburkannya, itu namanya memuliakan jasad yang telah dipakai. Jasad siapapun harus dimuliakan, karena jasad tidak pernah salah. Anggota badan tubuh tidak salah. Kalau bersalah adalah yang salah yang punya, yang memakai atau yang punya atau yang mengisi badan. Itukah hakikat kita manusia sendiri. Yang badan ini hanyalah kan digerakkan. Dia hanya taat dan tunduk kepada komando. Itu badan. Karena dia barang yang dipakai oleh kita, hakikatnya manusia. Setelah dipakai, ditinggalkan. Dan diperintahkan kita mengembalikan ke asal. Asalnya tanah, kembali ke tanah. Begitu Islam mengajari kita. Itu makanya tidak dibakar atau tidak dicincang atau tidak ditinggalkan di tempat-tempat tertentu, dibiarkan saja di situ. Tidak, dikembalikan lagi ke asalnya, tanah. Lama-lama dia berproses menjadi tanah lagi. Dia sudah kembali kepada asal dan ibunya. Tanah itu ibu jasad.
Maka cara Islam menghormati badan ya dengan dikuburkan baik-baik. Bahkan tempat di mana saat dikubur pun tidak boleh sembarangan sebetulnya. Cuman di sebagian orang kadang-kadang disisihkan orang mati sejauh-jauhnya, sehingga ada yang dikuburkan di semak belukar atau jauh terpencil ke lereng-lereng, ke bebukitan, seakan-akan kita pun tidak akan mati bentuknya, sehingga menyulitkan orang untuk ziarah. Padahal ziarah diperintahkan kan, fazuruha, ziarahi olehmu kubur itu, karena ziarah kubur mengingatkan kepada mati. Ada dua fadilah. Kalau fadilah ziarah kubur dapat ingatkan kita kepada mati, menyuruh kita bersiap dan berbekal. Kalau ziarah kubur kepada karib kerabat kita, sekaligus kita dapat berdoa di situ. Tapi bukan berarti kita ke kubur pergi berdoa. Dimuliakanlah jasad itu, ditempatkan di tempat yang layak. Kalau dalam aturannya ya dibikinkan namanya komplek. Komplek disebut dengan makbarah. Di kita disebut dengan makam. Di Madinah namanya Baqi'. Di Makkah Ma'la. Ma'la tidak lagi dipakai, sudah dipindahkan tempat yang lain. Maka sudah seharusnya kita juga menguburkan mayit-mayit di komplek, kuburan. Tidak di halaman, tidak di belakang rumah, tidak di parak, tidak di kebun, tapi dibikinkan perkampungannya. Namanya komplek pekuburan. Atau di kita namanya pandan. Pandam pekuburan. Kalau pandan Pak Buyubi. Masak kolak pandan. Pandam pekuburan dikubur. Kalau di situ siapa saja mati daripada keluarga dan keluarga besar atau kaum. Sehingga kalau kita ziarah ke situ, ziarah ke semua orang. Kita ucapkan agak keras suara assalamualaikum ahla diyar kan? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian semua wahai penghuni perkampungan. Perkampungan siapa? Perkumpulan orang mati. Darul Mukminin, perkampungan orang-orang mukmin yang sudah mati. Tapi kalau kita kadang di sana, tidak jelas, habis tanah. Cuma itu kembali juga kepada kita-kitanya. Kadang-kadang kita bakhil menyediakan tanah untuk pandam kubur, padahal kita juga akan mati. Ya, kalau bakhil kita, bahasa awaknya ceke, bareto ame untuk apa? Untuk memberikan tanah, kita juga akan dikubur kan? Ada orang bilang, entah kalau mati itu kok dimai campak orang lah, tidak bisa begitu. Dimuliakan, tapi jangan berlebihan. Jangan bikinkan rumah, jangan bikinkan bangunan di komplek kan. Sehingga ketika orang ziarah dia bisa, orang pun ziarah tidak takut. Kenapa sekarang orang takut ziarah kubur? Karena bisa jadi kubur itu semak belukar, atau di bukit sana, atau jauh tuh di tengah padang. Kadang-kadang bawa batang kayu gadang lah, malah orang jelek, antunya orang, atau baula macam-macam lah, sehingga makin jarang orang
Nah, padahal kita disuruh ziarah kubur. Mudah-mudahan kau rasanya mati kan? Semua kan? Mati. Nah, sekarang kembali kepada kazan. Nah, pertanyaan salah seorang ibu, sekarang saya jawab melalui kajian yang tidak mungkin saya balas lewat WA atau lewat media. Sekarang kita jelaskan tentang lebih khususnya memandikan mayit atau jenazah. Di kita namanya mayit atau jenazah. Terbiasa kita menyebut dengan jenazah. Yang pertama dulu, yang paling utama untuk memandikan mayit atau jenazah, siapa yang diwasiatinya. Misalnya saya berwasiat untuk memandikan mayit saya atau jenazah saya adalah guru saya. Kalau saya mati, tolong sampaikan kepada beliau bahwa yang akan memandikan, yang akan mengapani, yang akan mensalatkan adalah guru saya si Anu atau teman saya atau siapa lagi atau karib saya. Itu wasiat, bukan boleh lagi, memang wasiat. Orang itu yang lebih utamakan, dengan catatan orang yang diwasiati mampu, bisa dan mengetahui. Jangan dipungkiri, ada orang yang saya pernah diwasiati orang. Saya kalau meninggal nanti yang akan menyelenggarakan jenazah saya jadi imam syanu. Dia dulu kan, tapi anak-anaknya tidak mau. Rupanya anak-anaknya berlain manhaj dengan saya. Manhajnya tidak sama. Dianggapnya saya tidak orang sunnah. Ya sudahlah, saya cuma mengingatkan. Kalau enggak ya, kan Anda yang tidak menjalankan wasiat. Basi pekak saja ya. Jadi orang yang diwasiat dulu. Setelah itu baru karib kerabat yang terdekat. Anak, ayah ibu, suami atau istri, atau saudara-saudara, atau paman-paman, itu orang terikat. Dan siapa saja yang ada tali kerabat dengan dia, orang ini lebih utama jika mereka bisa, mampu dan mau. Ada yang bisa tapi dia tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Takut dia. Memandi orang hidup tidak masalah, tapi memandi orang mati ada yang takut. Kenapa yang takut? Ya bisa jadi dia tidak punya, tidak tahan. Takut. Yang kedua, laki-laki memandikan laki-laki, begitu pula sebaliknya. Perempuan memandikan perempuan, dengan catatan nanti, walaupun nanti di bawah juga ada, bahwa suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami, tidak boleh larang. Dia lebih bebas daripada yang lainnya. Cuman tidak lazim. Tidak lazim. Aisyah juga berniat untuk memandikan jenazah Rasulullah. Cuman beliau dikalahkan oleh orang banyak. Karena sahabat-sahabat ingin. Boleh saja ibu-ibu bersikeras memandikan suami. Atau suami, biar saya memandikan istri saya. Kabarnya Ali bin Abi Thalib menyelenggarakan istrinya Fatimah dia, menguburkan dia. Wallahu a'lam. Cuman di kampung, di negeri kita jarang-jarang. Apalagi suaminya sudah malas dia melihat semenjak hidup. Halo. Ada orang yang sudah malas melihat suaminya semenjak hidup. Mati dia kan, pertama malas dia memandikannya.
atau sebaliknya. Jika ada suatu tempat, entah di mana tempatnya, tidak ada orang yang akan mandikan jenazah. Yang ada cuma lawan jenis. Karena di tempat itu bisa jadi tempatnya non-muslim. Kalau sekarang kan bisa saja orang di mana-mana ada. Di tempat itu ada orang masuk Islam. Sementara orang non-muslim banyak, tidak ada orang muslim di situ. Yang sejenis dengannya, yang ada cuma laki-laki. Maka ketika itu dibolehkan laki-laki memandikan mayat perempuan cuma dengan syarat ketat. Tidak boleh dibuka baju, ditelanjang, disiram saja. Mana yang bisa, mana yang perlu. Andaikan terjadi. Sebaliknya juga begitu. Dan sementara anak laki-laki boleh memandikan ibu. Boleh. Anak perempuan juga boleh memandikan. Jangan larang. Jika ada anaknya, saya ikut mandi. Saya ikut memandikan ayah. Jangan larang. Dia lebih berhak. Anak boleh. Jangan tidak boleh. Nyapaknya kan. Atau anak laki-laki boleh memandikan ibunya yang perempuan. Ibunya memang perempuan. Boleh memandikan. Tidak boleh larang. Dia berhak memandikan. Bahkan anak-anaknya saja. Biarlah kami anak-anak saja yang memandikan. Tidak usahlah bapak-bapak ibu saya. Kami ini pengabdian terakhir kami kepada ibu kami. Nah, gabung anak laki-laki, anak perempuan boleh saja. Tentu ada syarat ada ketentuan-ketentuan khusus. Kalau nanti tidak ada orang. Menantu tentu ada pula catatan khusus. Jika tidak ada orang, anaknya tidak ada, karib kerabatnya yang sejenis tidak ada. Yang ada cuma menantunya, menantu perempuannya. Sementara laki-laki tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup. Lari sini ke mandi mayit. Kadang-kadang orang bagak tidak telok mandi mayit. Bagak badannya kapuak gadang lah, baroyo negarinya. Tidak telok mandi mayit. Kalau memang tidak ada, tidak ada yang mampu, tidak ada yang mau menjarak seorang, entah takut, entah apa. Yang ada cuma perempuan. Perempuan itu kebetulan menantunya. Boleh dia didamping oleh anaknya sendiri mandikan. Dengan catatan tentu tidak boleh bersentuhan langsung tanpa sarung tangan. Kalau terjadi. Dan yang keenam, orang yang dalam keadaan junub, haid atau nifas, tidak ada larangan memandikan. Boleh. Jangan tanya orang. Agak datang bulan tak? Jangan tanya orang. Yang perempuan jangan bilang pula, saya berhalangan, saya tahu saja orang sedunianya dia berhalangan jadi. Tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah hubungan badan. Berhubungan badan yang dilarang. Salat dilarang, puasa dilarang. Orang haid, orang nifas. Orang junub tidak salah mandikan. Tidak ada larangan, boleh saja. Macam apa kita bilang orang, saya sedang junub, tidak usah mandi. Tahu orang sudah. Jadi yang kayaknya meninggal junubnya belum jenang. Itu jadi. Kadang-kadang orang awak kan ada nak lebih-lebih. Pernah cari orang terkitu tak? Orang bujang, orang tua. Orang tua biasanya. Jadi tidak ada larangan orang junub, orang haid, orang nifas untuk memandikan mayit atau jenazah. Baca. Selesai gaji lebih. Ada selama ini belakang saya baca.
Seorang perempuan diperbolehkan untuk memandikan jenazah anak laki-laki yang masih kecil, siapapun anak laki-laki yang kecil. Memandikannya jangan dikerasi, ditekan-tekan, kadang-kadang bagi cuy. Tidak boleh, tetap diperlakukan dengan lemah lembut, sebagaimana kita memperlakunya ketika hidup. Jangan kasari, jangan kerasi. Kalau bahasa jangan dikolonsang-kolonsangi. Tahu kolonsang? Kasar sih nyawa mandi mai. Kadang-kadang digusuk habis-habisan. Janganlah. Daki, biasalah berdaki, tidak masalah. Kemudian yang paling penting simun namanya. Menjaga simun. Simun juang. Bagi yang ikut memandikan jenazah, tentu saja jenazah atau mayat tadi ada perubahan di sana sini, apalagi dia sakit. Jangan bicarakan aib orang, pahalanya habis langsung. Yang kedua malah bertambah dosa karena membeberkan aib. Contoh, induk namanya tidak temandian di noro, tambah rekinya. Alah, anak-anak li sarjana sadola, atulah mau upi orang saja. Itu makanya catatan kalau ingin memandikan jenazah seseorang, jika orang lain cari orang yang amanah, bukan amin, amanah. Orang yang bisa dipercaya untuk memelihara, menjaga aibnya, cacatnya, rahasia-rahasia yang kadang-kadang ketika dia mandi nampak, apakah kurus atau ada jahitan di badannya atau ada cacat di badannya, kadang-kadang ketemu. Atau dia sudah lama tidur terbaring sehingga bagian bawah tubuhnya lembek, lunak, kadang biru. Jangan bicarakan, berdosa, pahalanya habis, malahan tambah. Karena kita tidak boleh membeberkan aib orang hidup atau mati. Aku nan simun ko perlu simun. Makanya kita juga tidak boleh menonton orang memandikan, karena yang si penonton kadang-kadang lebih riuh rendah suaranya daripada pemain. Ambil cah lu. Artinya janganlah ditonton. Di video kan boleh saja, asalkan jangan disebar di media. Jadi konten lah betul kan? Namanya YouTuber lah betul. Dan setelah memandikannya disunatkan mandi. Lalu masuk kepada berikutnya cara memandikan. Ini yang ditanyakan tadi. Setelah air dipersiapkan, dan air itu boleh dicampur dengan medan suci untuk mengharumkan atau untuk menghilangkan daki-daki atau untuk mengawetkan kulit. Jawa namanya campur limau kapeh ya. Lima Sunda 5 kapeh. Nipis tu limau mana tu? 5 kapeh. 5 kepas. 5 kapeh. Daun bidara atau tambah dengan daun-daun lain untuk mengharumkan. Atau nanti ada sejenis yang bisa untuk mengawetkan kulitnya supaya cepat kendor atau gimana, boleh. Yang pertama dulu, setelah mayat itu diletakkan di tempat ketinggian, kemudian sudah tahu kita siapa yang akan mandikan di tempat tertutup. Jangan bolehkan orang lain melihat kecuali orang yang akan ikut
memandikan, kena ribut nanti. Malaikat-malaikat nanti mengaminkan kata-kata yang tidak bagus. Kata-kata tidak bagus diaminkan malaikat. Malaikat hadir. Mandikanlah di tempat tertutup yang tidak bisa dilihat atau ditonton. Karena yang melihat itu kadang-kadang lebih pandai daripada yang mengerjakan. Tua, tu tinggal tua, nyolong nebuh. Disuruhnya beko, namuh loa, itulah penyakit. Ada nan pasai, aku nak kerja nak lekawas. Ada nak bisa doa, jangan nebuh ya kau jangan. Akan mana jadi ribut jadinya kan. Karena penonton kadang-kadang lebih cakap, pandai daripada orang nan mengerjakan. Maja, senang pandai. Kadang jika diserahkan sama dia, tidak mau. Jadi namanya orang nama dekoko dilarang masuk. Makanya mandikan di tempat yang tertutup atau bikin tempat yang tertutup. Cukup yang masuk kolam 2 atau 3 atau berapa orang yang dibutuhkan. Yang perlu diketahui, yang dikatakan mandi itu dikatakan 1 kali mandi jika seluruh tubuh sudah kena air. Itu 1 kali mandi namanya. Walaupun siramnya 100, tapi kalau belum kena air semua tubuhnya, tetap belum mandi. 1 kali mandi rata air mengenai semua tubuh dan liku-liku, lekak-liku, lipatan-lipatan. Termasuk sini, di apa, di balik apa? Kuan menurut apa? Rekam telingo. Nah, reta. Maka dikusuk-kusuk luar dalam. Nah, mandi itu dengan bilangan ganjil. Nanti kalau ada bertanya silakan nanti saya selesaikan ya. Bilangan ganjil 3. Kalau rasanya belum memadai atau cukup 5. Kalau masih belum juga boleh 7 kali. 7 kali juga belum, itu namanya entah siapa orang memandikan. Balik-alik nyemandiin mayit. 5 kali saja sudah selesai. Bahkan 3 kali saja sudah selesai. Cuma kalau masih rasa belum cukup boleh 5 kali. Masih belum cukup, itu membuang-buang air namanya. Lah karena weh-weh bisikan sesetan, raso-karaso namanya. Kemudian untuk pemandian terakhir nanti dicampur dengan kapur barus. Daun bidara itu terakhir tuh. Siraman terakhir, mandi terakhir, kapur barus. Kita campur dengan daun, campur dengan limau terakhir. Kemudian rambutnya disisir. Jika perempuan dibuka jalinan rambutnya, kemudian dijadikan tiga jalinan. Setelah disiram, dibersihkan, disisir bagus-bagus, 1 ke kanan, 1 ke kiri, 1 ke belakang, 3 jalinan. Kalau rambutnya panjang meleleo. Tapi kalau rambut wanita yang panjang seperti rambut saya, apa yang akan dijalin? Rambutnya tebal, panjang, dilapih namanya. Bahasa Indonesianya dilapih. Dijalin kan? 3 jalinan, kanan, kiri, belakang. Setelah disisir, rambutnya yang yang terjatuh atau rontok, terlepas, kumpulkan nanti dibenamkan sama dengan. Kalau lepas sementara memandikan. Tapi kalau rambutnya dalam lemari, tidak boleh ambil. Kalau rambutnya dalam lemari, tidak boleh ambil. Nah, laki di badan, tangga ketika memandian. Kumpulan balik. Dah. Kemudian kuku-kukunya, kalau panjang kuku cukup panjang
Kita sebenarnya kan tidak dimakruhkan memanjang kuku, kecuali untuk kebutuhan. Kukunya dipotong. Bulu-bulu di badan boleh dipotong. Kecuali bulu farat tidak boleh dipotong. Karena tidak mungkin orang melihat itu. Maka bisa boleh dipotong, dibersihkan kuku-kukunya, lalu dikumpulkan, kemudian dikapani sama dengan mayit itu. Bila perlu dibungkus satu. Yang kelima, disunnahkan mewudukkannya sebelum seperti wuduk akan salat. Diurang kita sesudah. Alasannya diurang awak terjadi dulu wuduk, memperbarui dua. Kalau mandi sama dengan mandi junub, disunahkan mandi dulu, disunahkan berwuduk dulu baru mandi. Mana mandi junub? Disunahkan dulu mewudukkan. Ibda'na bimayaminiha wa mawadi'i wudu'in miha. Mulai dari kanan dan dari anggota-anggota wuduknya. Ulama memahami wudukkan dulu. Dikecualikan nanti giginya jangan digosok atau dikumur-kumur, masukkan ke hidung, jangan, tidak bisa kumur. Masukkan ke hidung, tidak bisa melalui ke hidung, tidak bisa membuih. Maka kita wudukkan dengan tangan dilapis, bisa. Cukup ke hidungnya, masukkan jari ke mulutnya atau ke mata, liang-liang telinga. Masukkan jari yang sudah dikasih kain, perca. Itu perca. Aduh. Paco kain. Sekarang sudah gampang, ada sarung tangan gampang. Lubang-lubang, liang-liang di tubuh itu mengandung kotoran. Jadi ketika berwudu nanti dikeluarkan sini. Cumuka. Kata sebagian ulama ditinggalkan kakinya. Nanti kaki itu disiram dengan mandi terakhir. Itu pendapat saja. Itu namanya diwudukan. Lalu setelah itu selesai semua, di setengah dudukkan miring. Diurut perutnya lambat-lambat, kemudian dipijit sedikit, mengeluarkan sisa-sisa kotoran. Lambat-lambat di setengah dudukan. Enggak pandai lo mencontoh setengah duduk dah. Ambil keluar. Kecuali perempuan hamil. Kecuali perempuan hamil dikhawatirkan nanti sebab penahannya tidak ada. Setelah selesai itu semua, baru memulai menyiram arah sebelah kanan dulu dan tempat-tempat wuduknya, mawadi' wudu'i minha, tempat-tempat wuduk. Mana saja anggota kanan itu dulu disiram. Kan jari dok kanan, kepala, telinga, di situ. Caranya kalau lebih praktis, miringkan ke kanan, ke kiri, sehingga kanan di atas. Mulai itu perintah Nabi kepada orang-orang ketika orang-orang memandikan mayat anak Nabi. Ibda'na, mulailah memandikannya, mayamin, anggota-anggota kanannya dulu. Berarti itu didulukan dari atas ke bawah, kepala terus ke bawah kanan. Bisa terlentang, bisa miring, yang penting itu dulu. Dulu ayat tujuh siram, enggak dulu doh. Tujuan mah tujuh amaru.
Ayat 7 ayat 7 ya namanya. Karena di tempat tertentu ada pula ayat yang 7. Entah ayat apa saya tak tahu. Jangan lupa mengawali dengan bismillah. Hanya satu bacaan ketika mandikan, satu saja, bismillah. Selain tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan. Kalau ada mulut orang komat kamit ketika mandikan jenazah, tanya sama dia, "Ana ni kau baca tu?" Tanya kena nak tahu kan? Kan nak tahu kan? Ana baca. Ya. Kalau dapat ni, kau bacaannya. Kita pelajari apakah itu memang hadis Nabi atau muncul memang ngarami tak tahu. Kadang memang terjadi orang yang memperberat memandikan jenazah sehingga orang takut memandikan jenazah. Seperti kau banyak baca-bacanya kau, tak bisa sembarang orang kau. Ano sen terus. Ikut memandikan, maka walaupun dia mahram, tutup auratnya. Bukan aurat besar, aurat menengah pun tutup. Ini pula risikonya kalau laki-laki yang mandikan. Tapi kalau suaminya tidak masalah. Karena suaminya tidak ada batasan. Anak tetap ada batasan dengan ibunya. Tetap ada batasan perempuan dengan bapaknya. Tapi kalau sama istri, tidak masalah. Nah, jadi intinya, tutup auratnya dengan kain. Baru nanti tangan dilapisi untuk mengusuk semua tubuhnya, termasuk auratnya. Kata sebagian pendapat, tidak boleh langsung tangan ke auratnya, lapisi atau dibalik kain saja. Dibalik kain saja. Namanya pakai lap atau pakai sarung tangan. Nomor 9 sudah tidak ada terdapat keterangan yang sah tentang adanya bacaan-bacaan khusus, doa-doa khusus, zikir-zikir khusus. Setelah kanan-kanan, satu kali ratakan air menimpa seluruh tubuh. Balik kiri di atas. Kalau kiri di atas, kalau kiri semua nak. Mulai nyiram, siram semua. Kemudian digosok badannya lemah lembut. Pakai sabun lemah lembut. Doakan pakai kain lu dah, lemah lembut. Jangan kalau ada tangannya jangan dikeraskan. Kalau ada tangannya tidak mau dilipat, biarkan saja. Jangan sampai patah. Bahkan kalau dia punya gigi palsu, lupa membukanya, kiranya sudah kaku, tidak muka, biarkan saja. Gigi palsu. Nampak lagi ke yo? Jangan buka gigi palsu. Tapi kalau masih hangat tubuhnya, baru meninggal masih bisa, silakan buka. Kalau tidak, jangan. Nanti merusak. Akan merusak mulut. Begitu juga ibu-ibu yang punya tusuk. Buka tusuk apa? Susuk. Oh nak tusuk. Buka susuk. Kabeh. Yang paling berbahaya orang punya susuk kecantikan. Itu berjampi-jampi memasukkannya tu. Pakai baca-baca. Tobatlah. Cepat keluarkan semasa hidup ini. Lalu mohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benar mohon ampun. Karena kita sudah melakukan suatu perbuatan dosa. Tahu susuk kecantikan? Kadang ameh, kadang apa, dibaca-baca. Ada intan. Pakai jampi-jampi. Tanggalkan semuanya itu. Karena kita membawa sesuatu yang berdosa. Haram. Kalau nanti spiral yang tidak bisa dibuka, biarkan saja. Jika dibuka nanti mengakibatkan rusak, biarkan saja. Apalagi dia perempuan umur 80.
Bukan. Mak tahu. Semuanya ditanggalkan gigi, susuk dan seterusnya. Tapi kalau susuk kecantikan itu sebelum mati, lepas kala. Untuk apa cantik-cantik? Bintang kan tak ada. Ibu-ibu kan tak bintang-bintang. Alasan tu. Dah tua-tua kaya kemerede-rede lah nak. Alasan. Lalu, jika setelah memandikan, keluar lagi, siram saja, tidak usah dimandikan lagi. Siram saja di tempat di mana keluarannya, di dubur atau di mana, siram sampai bersih, sumbat dengan kapas. Atau keluar terus, tidak enti-enti, entahlah, maka pakai pempes. Namanya pempes yang ketiga. Dan itu pempes yang ketiga. Pempes bayi, pempes manula, pempes orang mati. Pempes yang ketiga. Karena ada orang yang terus-menerus keluar. Entah karena apa kita tidak tahu. Kita tidak boleh curiga, tidak boleh menuduh orang bagaimana begini begitu mentun. Yang tugas kita yang hidup menyelenggarakan maitnya, diantaranya mandikan. Apapun yang terjadi pada dirinya tidak usah bicarakan. Kita ulang. Jangan sampai mudia berenggo ilia barenggan. Sangko balabo kota makan. Sangko kita pahalo. Tapi malah dosa dek kita membicarakan aibnya, kok spiralnya, kok gigi palsunya, kok keluar taruh selai di badannya. Bisa jadi karena akibat-akibat tertentu atau akibat dosa, atau dia pakai ilmu apa? Ilmu yang aneh-aneh. Atau badannya yang baunya yang busuk dan segala macam menakutkan. Jangan bicarakan. Aku perlu cukup simun. Paralu dijahit simun. Lalu kalau nomor 11 ya. Mayat yang sulit dimandikan, seperti mati terbakar atau hancur atau dimutilasi, atau misalnya ditabrak kendaraan sehingga mayat encer cair, cuman sebagian besar tubuhnya bisa diselamatkan, itu saya mandikan. Bisanya bagian ke atas bisa diambil. Jadi mana tubuhnya sebagian besar yang selamat, mandikan, sisanya nanti dibungkus, disatukan dengan kapannya. Ya, seperti mati kena langgar atau mati dibunuh, kamanya terborai-borai dan seterusnya, dilindas kereta api, banyaklah, atau terjatuh sehingga tubuhnya tidak selamat. Maka mandikan mana yang bisa dimandikan dan jangan mandikan yang tidak. Kalau dia jasadnya tidak bisa disentuh, seperti melepuh, tidak bisa dikacau air, sebagian ulama berpendapat tayamumkan. Karena tidak boleh kena air. Jadi sebagian ulama menganjurkan tayamumkan. Karena tayamum itu pengganti lantaran tidak bisa pakai air. Dan ini pendapat. Nanti mana-mana tubuhnya yang tidak bisa dimandikan, kumpulkan. Mana saja sisa-sisa tubuhnya kumpulkan, jangan siram. Jangan.
masukkan saja ke asoy atau ke plastik, dibungkus. Lalu ketika mengapani, satukan dengan kain yang dipakai untuk mengapani tubuhnya, jika itu terjadi. Kemudian ada anggota tubuhnya yang kaku, terlambat kita melipat, mati seperti ini. Kalau sudah lama baru tahu, sehingga tangannya tidak bisa, tidak masalah. Jangan dipaksa, nanti patah, biar saja begitu. Atau kakinya mengatua, tahu mengatua? Ngatua, serang lalu meninggal, serang mengatua. Lah pagi orang tahu, lah kaku, tidak usah dipatahkan, biasa begitu. Atau ada yang mati serang joget, juga mati. TikTok kemarin serang kampanye orang, entah mati entah apa. Kampanye masuk ke bawah. Saya tidak bicarakan apakah ini isyarat tidak. Yang kita bicarakan mati. Sedang seperti itu, ada anggota tubuhnya yang patah. Misalnya masuk lubang, sedang joget-joget, pakai sepatu tinggi, tapali cuak, masuk kaki ke sela-sela, patah, tidak usah digini, biar saja. Jadi mana-mana anggota tubuhnya yang tidak bisa diluruskan, biar saja seperti itu. Kalau bahasanya pagadang saya berkol yang lahatnya. Atau ada orang yang perut membesar, sudah mati membesar perutnya. Saya dapat cerita. Membesar, lah keluar angin tak teman-kadang. Kecil orang Sabalah dan memang orangku Sabalah. Pajak aku dulu pemakan tanahnya. Wallahu alam. Hati-hati yang suka makan tanah. Lebih baik lah makan tanah pada makan hati. Kalau makan hati, dia tak bagi dua lah. Makan tanah kau siambiak namanya. Ada namanya di bapak ibu tu. Di kami siambiak. Geser. Siang-siang ini biko. Tanamnya tahun ubi jenan. Biko lah 3 bulan, 4 bulan. Siangnya itu tanaman baru. Biko lah kisah saya tanah orang kenyo sekian meter. Atau ditarah-tarahi tabiang orang. Lah bisa lo padi tanam 2 riri. Amun ni matangkay orang. Atau tabiknya menjorok masuk. Menjorok atau menjorok? Menjorok. Masuk ke tanah. Tentu-tentu aja lalu kadang saya tabik. Anu menang lo bakaknya. Kabarnya orang takiko matinya memang mati sakang tanahnya. Tidak selalu, tapi tidak diterima tanah. Atau pariknya kena sumpah. Tentuan bunci pariknya lah. Sumpah serapah kan tak boleh. Tapi kadang-kadang lah terpasu menyumpah orang. Naik sakangnya lah. Bunci lah pariknya. Ketika itu terbuka pintu langit. Makbul doa. Jangan ambil aja nak. Halo. Jangan ambil aja. Ini geser-geser aja. Jangan dianjak-anjak aja. Oh bayu. Ikut 7 lapis bumi jadi kaluang nama. Bapiku aku dan dia kira. Apalagi lah tabuik lo pondok budak Senancik. Tabuik lo gerasi oto Senancik.
Atau tagak lo lapau ketek di muka tu cek. Tu tanah siambiak-siambiaknya misalnya. Iko bayo ko, arto ram kepanjang saya makan. Ji bisa jadi nyo mati bujik pariknya kena sumpah. Atau makanya kita tidak boleh menyumpah, mengutuk-ngutuk, menuaka kebinasaan, karena kata Nabi, jangan-jangan ketika itu terbuka pintu dikabulkannya doa langsung jadi. Ikalau pariknya bunci, kapan mandikan pada itu? Kalau keluar terus air, lagi ya, pempes atau pakok. Lalu kapani sajolai mangotang tubuh atau pisah-pisah kumpuan masuk amalia. Nah, rambut nan tangga ketika memandian kalau bisa kumpuan, kalau anyut tak boleh, tak masalah. Kuku kumpuan balik. Lalu apa beda perempuan dengan laki-laki dalam memandikan? Tidak ada. Paling hanya rambut dijalin 3 jalin. Kemudian perempuan tentu auratnya lebih banyak yang harus ditutup ketika memandikan daripada laki-laki. Itu sebedanya, tidak ada beda. Lalu tidak ada bacaan-bacaan tertentu ketika memandikan dan sedang memandikan. Lalu diajaran para guru-guru kita membaca niatnya. Nawaitu. Itu kan lafaz-lafaz yang diajarkan. Sebenarnya niatkan itu. Itu selesai memandikan semua selesai. Kemudian baru dikapani. Lalu bagaimana kalau orang mati bunuh diri? Selagi dia masih muslim, tidak murtad, tidak keluar Islam, dimandikan pada biasa. Cuma nyolah melakukan dosa besar, mati tekan tuang. Belakang rumah pun banyak anak mati tekan tuang. Banyak kali ya. Orang yang mati bunuh diri dimandikan pada biasa. Kemudian setelah mandi, yang memandikan ya disunnahkan saja mandi. Tidak mandi pun tidak masalah. Karena sahabat ada yang mandi, ada yang tidak. Tidak masalah. Yang tidak dimandikan cieknya, orang yang mati syahid. Syahid fisabilillah, medan perang, tidak dimandikan, dikapani dengan kain penutup badan, ditambah kalau kurang, kemudian tidak disalatkan, langsung dikuburkan. Darah-darahnya harum nanti keluar. Selesai dengan ringkas memandikan mayit atau jenazah. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Awak kan dia ada kampung, wah. Dia ada kampung, wah. Ada pemahaman mewudukkan mayit itu setelah mandi. Keceknya memperbaru dua tajdidul wudu. Alasan yang kedua nyo kesembayangan. Nang kabulu aku sebenarnya kauranan sembayang. Kalau ada cuma sebelum mandi. Sama dengan orang hidup, awaknya ketika hidup kalau mandi sunat, mandi wajib, sebelum mandi itu kita disuruh berwudu. Kemudian membiarkan kaki disiram nanti setelah kita mandi. Mandi wajib, diakhirkan kaki. Alah suci wak. Mirip mandi itu loh mandi mayit. Diwudukkan atau dimulai daripada anggota wuduknya menyiram. Cuma yang tadi orang memahaminya justru setelah mandi. Ini harus kita bedakan itu. Begini. Bagi orang hidup kan punya dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Cara mensucikan diri daripada hadas kecil berwudu.
Jika orang beradas kecil, jika nyola beruduk, lah sucinya kan? Dia beradas kecil, no, pipisnya, tekantu no, balapuk bunyi no. Kemudian beruduknya, apakah dia sudah suci? Mulang lihat dia batal wuduk. Buang air kecil, buang air besar, dan buang air menengah. Tambah buang angin. Buang air menengah. Lalu dia berwuduk dengan sebagaimana mestinya. Apakah dia sudah suci? Ya sudah. Kemudian orang nanti ada sebesar junub dia, jima atau selesai haid, atau selesai nifas, atau keluar mandi dia, apakah sudah suci? Sebenarnya sudah, tidak perlu berwuduk lagi. Cuma orang awak dek terbiasa kasambayang kau buluk, hanya sudah mandi buluknya balik. Padahal syarat sah salat itu bukan berwuduk. Syarat sah salat adalah suci daripada hadas kecil dan besar. Kalau dia beradas kecil, berwuduk. Kalau dia hadas besar, mandi. Kalau tidak bisa pakai air, tayamum. Apakah orang sudah tayamum buluk balik? Tidak kan gitu. Kebiasaan itu terbawa kepada memandikan mayit. Hanyalah berasiah mandi. Pas suci, 3 kali lah. 4 kali lah. Itu buluk lah balik. Itu masalahnya. Iya banyak. Tidak apa orang tu sekali-sekali di prank dulu. Coba tambahlah garam panggil setek lain. Sekolah bagi garam, tidak garam banyak juga tambah garamnya. Halo, tambahlah garam nago nyawa. Kalau bagi garam cukup dulu, tidak garam masih banyak gua. Banyak orang tun. Tidak pernah menjawab. Ya di prank orang tu sekali. Ya cara pranknya begitu. Ya. Orang nama dekon kadang-kadang payah wak madoi. Kau contoh tak di Mina, tahu Mina? Tidak tak Mina tu. Di Jamarat. Iko asli. Jadi ketika melempar jumrah tu, batu kan ada nama bawa saboto air mineral. Di sini ada keluar mineral. Saya tujuh, 6 kategori saya tujuh, tapi dia ada batu tinggal asli kok. Para ini betul lagi je lempar je. Lepas ni orang nak tu bah lempar yo kau bawa lebih bawa pulang nak berguna deh. Itu contoh nah. Ya pak, bukan tak ada arti, jangan-jangan tak asal lah. Ini tujuannya. Ada batu masih silai. Payah orang galak. Cara mengecek ke orang gaik. Nah adanya masih ani, memang tahu masih ani. Kalau di kampung awak kan basi lunak sadolan, aku tak basi karesnya. Kira-kira mereka orang tu. Jadi intinya begini, bahwa sebenarnya ibadah ko tidak boleh apa kata awak. Sebab kita beribadah harus ibadahku nang diterima. Nang diterima siapa? Nang kami ibadah kan adalah Allah. Allah kan? Maka kalau ingin diterima ibadah harus cara yang Allah redai, Allah sukai melalui apa yang disampaikan Rasul. Itu yang kadang-kadang kita tidak
tidak diterima oleh sebagian orang. Karena orang kebanyakan kebiasaan itu nanti terjadi barangkali. Sehingga ayah kebanyak juga nya. Berdua. Ini pada batang kawak. Batang kawak. Orang kau cok mabina SMB bayang. Bayang. Tiba di pincura barangkali ayah banyak mencoroh buluak seterusnya. Latih kali bersuai kembali kali ayah banyak mencorohnya. Mantullah sebagian kita dalam agama memaksakan keinginan kita, kemauan kita, metode kita, cara kita kepada aturannya. Itu jawabannya. Di pranknya rasa sekali. Oi. Sudah mandi berdua kok sembahyang. Iya sudah mandi saya berdua beko. Awak dek kesembayang. Ya sudah bulu kemandi berdua wah kemangaca orang wah. Macam mai ke kaca kan? Wah bulu. Nah, sudah memandikan kita disunahkan mandi atau berwudu untuk ikut mensalatkan. Tapi kalau ada orang berwudu ke mandian mai, ya mantulah kira-kira jawabannya. Masih ada? Silakan Bu Aziza. Mayat pun tak apa nak? Oh, tak apa. Sekumpulan tak apa nak sih. Mai kau ditanya maman. Oh begitu. Dia dapat kisah. Ndak kisahnya le. Kau al-kisah tak? Nama tiga pedusi. Lalu ndak punya anak. Kemudian diangkat, ndak telok mangkek surang. Dibantu oleh laki-laki lain. Tak kacarino. Kemudianlah dikapani. Lalu setelah itu mengakunya. Tadi nampak mai terkecah. Tapi cukan tuknya ndak. Tapi cukan tuknya kan? Ndak. Batau uluaknya. Ya uluak siapa mata kira-kira. Memandikan main ko bukan lantarannya berhadas. Mengulang, main itu mandi bukan berhadas. Hadas ko untuk orang hidup. Untuk membersihkannya. Nyoka dikembalian balik ke asal, dibersihkan. Tidak untuk mensucikannya, kan tidak berhadas. Mati itu kan tidak hadas. Lalu terkaca doa mai. Kebetulan mai ko di umur 30 lah baru. Cara. Dan mai ko tidak terkantui nak baca ke udah mai itu dah. Nak terkantui ke mai nak baca. Cuma ulu kita ni duit agak wak sudah bulu. Lalu orang kan mangkek mai nak tahu di orang produksi ko mangkek mainya. Diangkek lah mai produksi ko ka tengah rumah. Rupanya tak kaca doa kulitnya di dalam duit. Yang tu lelaki bersini masalah. Di lelaki tak kaca lah kok batihnya kok bab. Bata kau luak wak. Sedangkan ulu orang duit saya tak kaca doa ndak berkaca-kaca doa. Tidak semua ulama mengecek bata ulu doa. Berbeda pendapat ulama. Awak sama-sama duit kah? Ta kaca, ta
tersinggung. Enggak tahu tu. Ya mel calo di. Jadi awak sesama orang hidup saya ndak mahram dah. Tersinggung, terkaca, terpegang awak lebih ulak. Tidak semua ulama sepakat menyatakan batal. Masing-masing mereka punya dalil. Apakah suami apa istri? Itu kan halal dah. Kecana betul. Tak sepakat. Berarti tak sepakat tu tidak semua menyatakan batal antara hidup. Apalagi dengan orang mati. Satu, ibu saja. Kemudian kecil ibu, kalau berkaca-kaca banyak tu kalian cerita. Tu bermesraan namanya. Laki-laki sudah buluak, perempuan sudah buluak, nyo suami istri berkaca-kaca bini, barayagura itulah. Itu kalau memang sudah buluak. Iyo, bagaimana namanya tu? Bagaimana namanya? Jangan digemai juga. Batau luak. Lalai ni tu. Awak disuruh buluak, apa pikir lalu? Baru si buluak, laki-laki buluak kalau disunahkan buluak. Kaca-kaca surat itu tidak masalah tak? Iya kalau kita jawab. Napa ada? Boleh ya? Kalau berkaca-kaca batau luak. Ya penyakit dibu ubek dibu ke mah? Tunggu sebentar deh. Kau lain lola suah no kajiban. Sebentar. Halo, kita belum istirahat. Halo, anak-anak sekalian, coba dengar ya. Anak-anak ibunya. Gini. Kalau kita berhubungan badan suami istri, maaf, itu disunahkan berdua. Kalau lo berdua. Itu berdua itu bukan untuk kesalat. Berdua kan bukan hanya untuk kesalat. Macam Quran mah kita dianjurkan berdua. Jadi kalau kita dianjurkan kita pergi suci setiap saat. Ini kita kalau disunahkan berdua. Bahkan berhubungan badan sudah berdua. Awak kamu buangnya sudah tu kan tak masalah. Tidak masalah itu sunnahnya berdua. Batal dia sudah tu itu batal. Awak sudah buang badan mandi jadi. Iya. Ya. Kemudian awak sudah berdua, suami awak sudah berdua. Atau berkaca-kaca suami awak. Itu kan prolog namanya tu, mukadimah namanya. Ulang bulu balik. Tapi tersinggung, mak kunci ceko, kunci bilik buku dia, terkaca suami tak salah. Dia sudah tu mak kunci bulu ceko kacanya, so sudahlah. Tu bulu kedua-duanya dia. Lebih jadi nyaman bulu balik. Sak. Tapi orang mai dikaca-kaca penyakitnya tu. Sebab orang ada punya penyakit memperkosa mai ada satu kejiwaannya ada di situ. Jiwaan sehingga berkali-kali nyom perkosa mayat yang masih muda di kaluannya ke buah nyom perkosa. Kejiwaannya kan naik. Itu kelainan namanya. Kalau kau lagi jago ibu satu Allahnya. Jago memang jago benar. Masih ada silakan. Kuburan. Tanah. Mana dulu? Kalau masjid dulu, jangan menguburkan mayat di muka mihrab. Walaupun lah di bate,
pakai dinding. Cuma tetap masih ada pendapat ulama tetap tidak boleh. Sementara sebagian ulama menyatakan boleh kalau sudah dibatas. Kita akan tidak langsung menghadap kuburan. Cuma tetap ke wilayah perbedaan pendapat. Kalau nanti kuburan ada di situ, kita bangun masjid arah ke sinan. Ayo kita bangun masjid yang salah tempat. Tapi kalau masjid lah ada di situ, kita kuburan mai di muka mihrab, kita nak naik. Ini mana dulu? Kalau di muka tak masalah dah. Inilah seberang jalan tak masalah. Lagi batah, kita batih. Batih pak kuburan juga lagi mana? Dinding. Lagi ni. Tak masalah. Yang penting kita tidak menyengaja masuk ke situ. Memang itulah luar masjid. Masjid. Yang tidak boleh menghadap langsung. Langsung. Dah. Kau tas nama kecak-kecak ini kau. Tak ada orang seorang kubur tu. Mai kubur tu. Samai saya kubur sinan. Mai. Kalau nyawa wasiat tu boleh dilanggar. Jika seseorang wasiat, ambo kalau mati kubur sinan. Rupanya nyawa wasiat di belakang rumah. Kalau pertimbangan orang hidup masih belakang rumah tu nanti tanah akan dipakai ke di pegunungan, pindahkan ke komplek kuburan, kuburan. Tapi kalau belakang rumah tu sengaja dibeli atau diperuntukkan ko tanah belakang rumah apa, tidak usah bangun. Iko pekuburan ke logam besar, maka boleh kuburan. Tapi kalau dikhawatirkan nanti belakang rumah tu tidak ada diniatkan untuk itu, ada anak cucu nanti kamu bangun, maka tidak boleh dikuburan. Kenapa tidak boleh? Nanti dibongkar. Karena orang hidup lebih diutamakan daripada orang mati. Kira begitu. Apa karo mai di tepi masjid seko? Ya kadang-kadang orang wasiat macam-macam. Ambo ke masjid lah kuburan sebelah masjid na terang-arang ajo azan atau dengar orang ngaji. Itulah masalahnya. Kalau terago hidup lainnya surau nak aja lah. Namanya dalam mati terangannya kok jagoan. Satu lon sama yang keraguan. Maka sebaiknya kuburlah di komplek kuburan. Sekian kaji kita. Mudah-mudahan terjawab sudah bagaimana secara ringkas memandikan mayit. Yang mula-mula bertanya, ada tak perbedaan memandikan mayit perempuan dengan laki-laki? Maka kini dalam terang itu perbedaannya. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.